Halo teman-teman, selamat datang di Cerita Momo. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan bahagia, ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, Momo mau ajak kalian semua untuk kasih dukungan. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Cerita Momo, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah itu, tulis di kolom komentar, nama, asal kota, dan hadir. Momo pengen banget tahu dari mana saja kalian menonton cerita ini. Oke, kalau sudah, tarik napas dalam-dalam, hembuskan, dan ayo kita mulai. Kali ini Momo mau berbagi kisah yang menyentuh hati, tentang pengorbanan, pengkhianatan, dan pelajaran berharga. Ada satu kejadian yang paling menyakitkan, saat mertua saya membentak dan mengejek di depan saya. Beliau berkata, "Kau tak akan sebaik iparmu." Saya berdiri dan membalas dengan tegas. Kalau begitu katakan pada dia untuk membayar semua tagihan. Aku tak akan mengirim uang lagi. Saat itu, saya tidak tahu bahwa kata-kata saya akan mengungkap rahasia yang disimpan rapat-rapat. Judulnya, mertuaku bentak dan mengejekku. Padahal aku yang biayai semuanya. Siap-siap, karena cerita ini penuh kejutan. Selamat mendengarkan. Namaku Anin. Seorang menantu yang hidupnya didedikasikan untuk mengabdi pada keluarga suami. Aku tidak pernah meminta balasan, cukup melihat mereka bahagia. Mungkin, itulah kesalahan terbesarku. Aku lupa bahwa di mata sebagian orang, kebaikan tanpa batas justru dianggap sebagai kelemahan. Sejak menikah dengan suamiku, Doni, aku sudah tahu kalau keluarga mertua tidak seberuntung kami. Rumah mereka adalah satu-satunya aset berharga, tapi cicilannya masih berjalan selama bertahun-tahun. Mertuaku, Ibu Surti, dan Bapak Hadi adalah orang-orang yang sederhana. Mereka tidak punya penghasilan tetap. Ipar perempuanku, Maya, juga baru menikah dan suaminya, Aris, punya pekerjaan yang pas-pasan. Aku dan Doni, di sisi lain, punya pekerjaan yang cukup menjanjikan. Aku seorang manajer di sebuah perusahaan ekspor-impor, sementara Doni punya bisnis kecil-kecilan yang terus berkembang. Kehidupan kami memang lebih mapan, dan itu membuatku merasa harus membantu. Setiap bulan, setelah gajian, aku selalu duduk dengan Doni untuk menghitung pengeluaran. Setelah semua kebutuhan kami terpenuhi, sisa uangnya selalu kami sisihkan untuk keluarga mertua. Awalnya, kami langsung mentransfer uang ke rekening mertua. Namun, mereka sering kesulitan mengelola uang itu. Terkadang, uangnya habis untuk kebutuhan mendesak lainnya, dan cicilan rumah justru terlantar. "Anin, mendingan uangnya kamu titip saja ke Maya," usul Doni suatu sore. "Dia kan lebih teliti soal keuangan. Lagian, rumah mereka dekat, jadi lebih gampang kalau mau bayar cicilan langsung ke bank." Aku setuju. Ide itu terdengar logis. Lagi pula, Maya adalah iparku, saudari suamiku. Aku sangat percaya padanya. Selama ini, dia selalu bersikap ramah dan manis. Dia sering memujiku di depan mertua, membuatku merasa diterima sepenuhnya di keluarga ini. Aku tak punya alasan untuk meragukannya. Maka, dimulailah rutinitas baru. Setiap tanggal 25, aku akan mentransfer sejumlah uang besar ke rekening Maya. Uang itu tidak hanya untuk cicilan rumah, tapi juga untuk biaya hidup sehari-hari mertua, seperti listrik, air, dan bahkan uang saku. Maya selalu mengirim pesan singkat berisi ucapan terima kasih yang manis. "Makasih ya, Kak Anin. Baik banget. Nanti aku langsung bayar cicilan dan kasih uangnya ke ibu." Begitu pesannya, disertai emoji senyum yang tulus. Aku selalu membalas, "Sama-sama, Maya. Jangan sungkan. Keluarga kita kan harus saling bantu." Rutinitas itu berjalan mulus selama hampir 2 tahun. 2 tahun, di mana aku dan Doni bekerja keras, banting tulang, dan terus menghemat agar bisa mengirim uang setiap bulan. Kami menunda membeli mobil baru, menunda liburan mewah, semua demi memastikan orang tua Doni bisa tidur nyenyak tanpa memikirkan utang. Namun, di tengah semua pengorbanan itu, ada sesuatu yang berubah. Ibu Surti, mertuaku, mulai bersikap aneh. Beliau sering menelepon dan mengeluh tentang hal-hal kecil.
Anin, tahu tidak? Iparmu itu, Maya, baru saja membelikan ibu tas baru, katanya suatu hari. Padahal ibu bilang tidak usah. Tapi dia bersikeras. Aku tersenyum bangga di telepon. Syukurlah, Bu. Berarti Maya memang sayang sama ibu. Tapi kata-kata pujian itu tidak berhenti sampai di situ. Hampir setiap kali aku datang berkunjung, selalu ada cerita baru tentang kebaikan Maya. Maya membelikan Ibu Surti perhiasan emas kecil. Maya mengajak Bapak Hadi makan di restoran mewah. Maya membelikan tiket nonton film bioskop. Semua hal itu, yang sebenarnya mampu kulakukan, tidak pernah kulakukan karena aku selalu berpikir bahwa uang itu lebih penting untuk cicilan dan kebutuhan dasar mereka. Kamu itu harusnya belajar dari Maya, Nin, kata Ibu Surti suatu sore, saat aku sedang membantu membereskan dapur. Kamu itu sudah menikah dengan Doni, sudah mapan, tapi jarang memberikan hadiah ke ibu. Hati kecilku sakit. Aku tidak pernah menganggap apa yang kulakukan sebagai sebuah hadiah. Itu adalah tanggung jawab, sebuah kewajiban. Aku tidak pernah mau mengungkit-ungkit, karena bagiku, membantu keluarga suami adalah hal yang wajar. Tapi mendengarnya disamakan dengan hadiah kecil yang dibelikan Maya, rasanya semua pengorbananku tidak ada artinya. Aku hanya tersenyum getir. Iya, Bu. Nanti saya coba. Ibu Surti tidak berhenti di situ. Di depan sanak saudara yang lain, beliau sering membanding-bandingkan. Maya itu menantu yang paling baik, katanya dengan bangga. Anaknya tidak banyak omong, tapi perhatian. Apa yang ibu mau, dia langsung kasih. Sementara itu, di depan teman-teman arisan Ibu Surti, aku mendengar beliau memuji-muji Maya yang sering membelikan makanan enak. Aku mendengar beliau membanding-bandingkan cara berpakaianku yang sederhana dengan Maya yang selalu modis dan memakai tas-tas bermerek. Aku tahu tas-tas itu tidak mahal, tapi tetap saja, itu membuatku merasa kecil. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa Maya yang selalu terlihat biasa saja, sekarang mendadak bisa membelikan banyak hal? Aku dan Doni sering berdiskusi. Apa mungkin suaminya dapat pekerjaan baru? Tanya Doni. Mungkin, jawabku. Kita doakan saja mereka sukses. Kami tidak pernah mau berpikiran negatif. Kami menganggap itu adalah berkah untuk ipar dan suaminya. Toh, mereka masih terlihat baik-baik saja dan tetap ramah pada kami. Maya bahkan sesekali mengajakku jalan-jalan dan berbelanja. Dia selalu membayar semua tagihan kami di restoran atau kafe, seolah menunjukkan bahwa dia sekarang mampu. Jangan sungkan, Kak Anin. Sekali-kali biar aku yang bayar, katanya dengan senyum yang manis. Aku mengangguk. Hati kecilku sedikit merasa lega. Sepertinya Maya benar-benar sudah mapan, dan itu berarti kami tidak perlu lagi menanggung beban cicilan rumah mertua. Aku berencana untuk membicarakan ini dengan Doni, tapi ia selalu meyakinkan bahwa tidak ada salahnya tetap membantu, setidaknya sampai utang itu benar-benar lunas. Kasihan orang tua. Kita bantu saja, Nin. Mereka kan sudah tua, kata Doni lembut. Aku pun menurut. Aku melanjutkan rutinitas mengirim uang ke Maya setiap bulannya. Namun, sikap mertuaku tidak berubah. Perbandingan itu semakin menjadi-jadi. Tuh lihat, iparmu itu kalau diajak jalan-jalan gak pernah mikir uang. Dia itu gak pelit, sindir Ibu Surti suatu hari. Aku terdiam. Dadaku sesak. Selama ini, aku menahan diri untuk tidak membalas. Aku selalu berpikir, namanya juga orang tua, mungkin mereka belum mengerti. Tapi setiap sindiran itu, seperti jarum yang menusuk, membuatku merasa lelah. Puncaknya terjadi pada suatu hari yang tak akan pernah kulupakan. Hari itu, aku dan Doni datang ke rumah mertua untuk makan siang. Suasana awalnya baik-baik saja. Kami mengobrol, bercanda, dan tertawa. Sampai akhirnya, entah bagaimana, topik obrolan beralih ke masa depan. Bapak Hadi, ayah mertuaku, berbicara tentang bagaimana beliau khawatir jika suatu saat nanti cicilan rumah tidak bisa lunas. Bapak khawatir, kalau nanti tiba-tiba cicilannya macet. Gimana ya, Don? Tanya Bapak Hadi pada Doni dengan nada cemas. Doni tersenyum menenangkan. Tenang,
Pak, kan ada Anin. Dia selalu rutin kirim uang. Pasti lunas, kok. Saat itu, wajah Ibu Surti yang tadinya tersenyum langsung berubah masam. Beliau menatapku dengan tajam, seolah tidak percaya dengan apa yang Doni katakan. Ah, jangan percaya omongan Doni, Bapak, kata Ibu Surti dengan suara dingin. Anin itu, beliau berhenti sejenak, menatapku, kemudian melanjutkan dengan nada mengejek yang membuatku tercengang, kau tak akan sebaik iparmu. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Semua pengorbanan yang kubuat, semua uang yang kukirim, semua usahaku untuk menyenangkan mereka, semuanya luluh lantak hanya dengan satu kalimat. Di mata mertuaku, aku bukanlah menantu yang berbakti. Aku hanyalah menantu yang lebih rendah dari ipar. Amarah yang selama ini kupendam, tiba-tiba meledak. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian itu. Tapi aku tidak bisa lagi menahannya. Aku sudah terlalu lelah diremehkan. Aku sudah terlalu sakit hati dibandingkan. Aku berdiri dari tempat dudukku. Nafasku memburu. Aku menatap mata Ibu Surti dengan berani. Apa maksud Ibu? Tanyaku dengan suara bergetar. Kamu pikir Ibu tidak tahu? Balasnya dengan sinis. Kamu itu sudah enak hidupnya. Mapan, tapi kamu selalu perhitungan. Tidak pernah memberikan apa-apa. Doni mencoba menengahi. Bu, apa sih ini? Jangan gitu, Bu. Anin kan selalu. Aku mengangkat tangan, menghentikan Doni. Aku tidak butuh pembelaan. Aku ingin bicara dari hatiku, untuk pertama kalinya. Ibu bilang saya tidak sebaik ipar, tanyaku. Baiklah, kalau begitu. Aku melihat ke arah Bapak Hadi dan Ibu Surti secara bergantian. Kalau begitu katakan pada dia untuk membayar semua tagihan. Aku tak akan mengirim uang lagi. Ruangan itu mendadak sunyi. Doni terkejut, Bapak Hadi terdiam. Ibu Surti, yang tadinya penuh dengan amarah, kini terlihat syok. Uang apa? Tanyanya dengan suara pelan, tidak percaya. Kami tak pernah menerima uang darimu. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat wajah bingung mereka. Tidak ada kebohongan di mata mereka. Ibu Surti dan Bapak Hadi benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata ini yang terjadi. Selama 2 tahun ini, uang yang kukirimkan setiap bulan tidak pernah sampai di tangan mereka. Keringat dingin mengucur di dahiku. Sebuah potongan puzzle yang selama ini berantakan, kini mulai tersusun rapi di kepalaku. Sikap mertuaku yang aneh. Gaya hidup ipar yang mendadak mewah. Pujian-pujian yang berlebihan dari mertua kepada Maya. Semuanya kini masuk akal. Semua uangku, selama ini, telah disalahgunakan. Dan aku baru saja membentak mertuaku sendiri, karena kebohongan yang tidak pernah mereka lakukan. Aku melihat ke arah pintu, yang kebetulan terbuka. Maya, ipar perempuanku, berdiri di sana. Wajahnya pucat pasi. Ia mendengar semuanya. Dan matanya dipenuhi ketakutan. Keheningan di ruang makan itu begitu memekakan telinga. Pemandangan wajah pucat Maya di ambang pintu dan tatapan bingung mertuaku menciptakan ketegangan yang membuatku sulit bernapas. Maya, yang selama ini terlihat ramah, kini tampak seperti tersangka yang tertangkap basah. Ia berusaha bersembunyi di balik bingkai pintu, seolah ingin menghilang. Maya, kamu di situ? Ibu Surti memecah keheningan, suaranya bergetar. Apa maksud semua ini? Maya tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam erat ujung bajunya. Doni, yang tadinya diam, berjalan mendekati adiknya. Wajahnya yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan kebingungan dan kekecewaan. Maya, apa yang Anin bilang itu benar? Tanya Doni dengan suara rendah. Kamu menerima uang dari kami? Maya masih terdiam. Ia tidak berani menatap mata Doni. Sementara itu, Bapak Hadi bangkit dari duduknya. Beliau mendekat dan memegang pundak Maya. Maya, jawab Bapak. Apa benar selama ini Anin mengirimkan uang, tapi kamu tidak pernah memberikannya pada kami? Mata Maya berkaca-kaca. Ia mulai terisak. Maaf, Bu, Bapak. Doni, maafkan saya.
Pengakuan itu seperti petir yang menyambar. Ruangan itu kembali hening, namun kali ini dipenuhi dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Aku mundur selangkah, tidak sanggup menyaksikan kehancuran yang kubawa. Aku ingin berteriak, bertanya mengapa ia melakukan ini, tapi tenggorokanku tercekat. Ibu Surti berjalan mendekati Maya dengan langkah lambat. Ekspresi wajahnya berubah dari kebingungan menjadi kemarahan yang dalam. Jadi, semua uang yang kamu bilang dari hasil kerjamu, perhiasan ini, tas-tas mahal itu, semuanya dari Anin. Maya mengangguk sambil terisak. Maaf, Bu, saya hanya ingin ibu bangga pada saya. Saya ingin terlihat sukses seperti Kak Anin. Kata-kata itu membuat Ibu Surti mundur beberapa langkah, seolah baru saja dipukul. Beliau menatapku dengan tatapan yang berbeda. Tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah penyesalan mendalam. Aku berjalan menuju Ibu Surti. Aku tidak lagi merasa marah, hanya sedih. Bu, selama ini, setiap kali ibu membandingkan saya dengan Maya, setiap kali ibu bilang saya tidak sebaik dia, itu sangat menyakitkan. Saya tidak pernah ingin mengungkit kebaikan saya, karena saya menganggap ini tanggung jawab saya sebagai menantu. Saya hanya ingin melihat ibu dan bapak bahagia. Tangis Ibu Surti pecah. Beliau memelukku erat. Maafkan ibu, Anin. Ibu tidak tahu. Ibu pikir kamu tidak pernah perhatian. Ibu pikir Maya benar-benar berbakti. Ibu bodoh. Doni juga mendekat, memelukku dan Ibu Surti. Sudah, Bu. Yang penting sekarang semuanya sudah jelas. Namun, masalahnya tidak hanya sampai di situ. Bapak Hadi, yang tadinya tenang, kini berbicara dengan suara yang penuh kekecewaan. Maya, uang yang Anin kirimkan itu untuk cicilan rumah. Kamu tahu itu. Apa yang kamu lakukan dengan uang itu? Maya tidak berani menjawab. Air matanya terus mengalir. Bapak Hadi menuntut jawaban. Jawab, Maya. Rumah ini satu-satunya harta kita. Aku mengeluarkan ponselku. Ada puluhan bukti transfer, foto-foto struk belanja online, dan tangkapan layar percakapan. Aku menunjukkan semuanya kepada Bapak Hadi. Ini, Pak, uang yang saya kirimkan ke Maya tidak pernah digunakan untuk membayar cicilan. Dia menggunakannya untuk foya-foya, membeli barang-barang mewah. Pandangan mata Bapak Hadi tertuju pada layar ponselku. Wajahnya mengeras saat ia melihat bukti-bukti tersebut. Tagihan spa, tiket liburan, dan foto-foto tas-tas bermerek di media sosial Maya. Kau menghancurkan kami, Maya, teriak Bapak Hadi. Ini rumah yang sudah kita tinggali puluhan tahun. Bagaimana bisa kamu setega ini? Maya hanya bisa menangis. Pengkhianatan yang ia lakukan tidak hanya merugikan Anin, tetapi juga seluruh keluarganya. Ia tidak hanya mencuri uang, tetapi juga mencuri kepercayaan dan menghancurkan ikatan keluarga yang telah dibangun dengan susah payah. Puncak dari semua ini adalah saat Ban mengirimkan surat peringatan terakhir. Cicilan rumah tidak pernah dibayar selama hampir 2 tahun, dan sekarang, Bank akan menyita rumah itu. Malam itu, di ruang tamu yang suram, kami berkumpul. Tidak ada lagi tawa, hanya tangisan dan penyesalan. Bagaimana ini, Don? Bapak Hadi bertanya dengan putus asa. Kita harus bayar puluhan juta dalam waktu seminggu, atau rumah ini akan disita. Anin dan Doni saling menatap. Mereka sudah menghabiskan semua tabungan mereka untuk membantu keluarga ini. Kini, mereka tidak punya apa-apa lagi. Maaf, Pak, kata Anin dengan suara serak. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ibu Surti menangis. Ini semua salah ibu. Ibu yang buta. Ibu yang sombong. Ibu lebih bangga pada barang-barang murahan daripada pengorbanan Anin yang tulus. Maya, yang duduk di sudut ruangan, hanya bisa menunduk. Ia tidak berani menatap siapapun. Wajahnya penuh penyesalan. Ia tahu bahwa ia adalah penyebab dari semua ini. Keesokan harinya, Anin dan Doni pergi ke bank untuk mencoba bernegosiasi. Namun, bank tidak mau mendengarkan alasan mereka. Aturan tetaplah aturan. Mereka harus membayar utang mereka. Anin dan Doni akhirnya menyerah.
Mereka pulang dengan hati yang hancur. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ketika mereka sampai di rumah, mereka melihat Bapak Hadi dan Ibu Surti duduk di teras dengan tas-tas yang penuh dengan pakaian mereka. Di belakang mereka, truk bank sedang menunggu untuk menyita rumah. Anin dan Doni berlari mendekati mereka. "Bapak, Ibu, apa yang terjadi?" tanya Doni, panik. "Kami sudah tidak punya rumah lagi, Nak," kata Bapak Hadi dengan suara yang lirih. "Rumah ini akan disita." Anin memeluk Ibu Surti. "Jangan, Bu, jangan. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, Anin," kata Ibu Surti, menangis. "Ini semua sudah takdir." Anin memandang Maya, yang berdiri di samping truk ban. Maya memandang Anin dengan mata yang dipenuhi penyesalan. Ia tahu bahwa ia adalah penyebab dari semua ini. Anin mengangguk. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi membantu. Ia telah memberikan semua yang ia miliki. Kini, hanya keadilan yang bisa berbicara. Anin dan Doni melihat rumah itu disita. Mereka melihat semua barang-barang berharga mereka diambil. Mereka melihat orang tua mereka menangis. Malam itu, mereka kembali ke rumah mereka dengan hati yang hancur. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Namun, di tengah semua keputusasaan, Anin memiliki ide. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mendapatkan uang mereka kembali, tapi ia bisa mendapatkan keadilan. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Keesokan harinya, ia menelepon seorang pengacara. "Saya ingin menuntut ipar saya atas penggelapan uang," katanya. Pengacara itu mendengarkan ceritanya. "Bukti apa yang Anda miliki?" tanyanya. "Semua bukti transfer, semua bukti belanja, semua bukti percakapan," jawab Anin. "Semuanya ada di ponsel saya." Pengacara itu terkesan. "Baik, Nyonya. Mari kita lakukan ini." Anin tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Ia tahu bahwa ini akan merusak keluarga mereka. Tapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi diam. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mendapatkan keadilan. Anin, Doni, dan pengacara itu bertemu dengan Maya dan suaminya. Maya dan suaminya, Aris, terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Anin akan mengambil langkah sejauh ini. "Kami ingin Anda mengembalikan semua uang yang Anda ambil," kata pengacara Anin. Maya dan Aris terdiam. Mereka tidak punya uang lagi. Mereka sudah menghabiskan semuanya. "Kami akan menyita semua barang-barang berharga yang Anda beli dengan uang Anin," kata pengacara itu. Maya menangis. Ia tahu bahwa semua barang yang ia beli dengan susah payah akan diambil darinya. Ia tahu bahwa ia tidak punya apa-apa lagi. "Jangan," katanya dengan suara bergetar. "Jangan ambil barang-barang saya. Itu satu-satunya yang saya miliki. Anda seharusnya memikirkan itu sebelum Anda mengambil uang Anin," kata pengacara itu. Maya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya bisa menangis. Keesokan harinya, truk datang ke rumah Maya. Kali ini, bukan truk ban, tetapi truk Anin. Truk itu mengambil semua barang-barang berharga yang dibeli Maya dengan uang Anin. Tas-tas mahal, sepatu-sepatu bermerek, perhiasan, dan pakaian-pakaian mahal. Maya hanya bisa melihatnya, menangis tanpa suara. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Anin berdiri di samping truk itu, melihat Maya. Ia tidak merasa bahagia. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa sedih. Ia tahu bahwa ia telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Tapi ia juga tahu bahwa ia telah kehilangan keluarganya. Malam itu, Anin dan Doni pergi ke rumah orang tua mereka. Mereka melihat Bapak Hadi dan Ibu Surti duduk di teras, menangis. Mereka melihat mereka tidak punya apa-apa lagi. Anin dan Doni memeluk mereka. "Kami minta maaf, Nak," kata Bapak Hadi. "Kami minta maaf atas semua yang kami lakukan." "Tidak apa-apa, Pak," kata Anin. "Kita akan mulai lagi dari awal." Anin dan Doni membawa orang tua mereka ke rumah mereka. Mereka membantu mereka. Mereka tidak lagi memikirkan uang. Mereka hanya memikirkan keluarga. Di akhir cerita,
Anin dan Doni berhasil membangun kembali hubungan mereka dengan orang tua mereka. Mereka berhasil membangun kembali keluarga mereka. Mereka berhasil membangun kembali hidup mereka. Dan Maya akhirnya mendapatkan pelajaran. Ia tahu bahwa uang tidak akan pernah sebanding dengan kebahagiaan. Ia tahu bahwa kejujuran adalah yang terpenting. Ia tahu bahwa keluarga adalah segalanya. Suasana di rumah orang tua Doni masih dipenuhi ketegangan. Setelah pengakuan Maya yang penuh tangis, aku dan Doni memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Kami butuh waktu untuk mencerna semua informasi yang baru saja kami terima. Selama perjalanan pulang, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Pikiranku berkelana, menyatukan kepingan-kepingan puzzle yang selama ini bertebaran. Selama hampir 2 tahun, aku melihat Maya berganti-ganti tas bermerek, mengenakan perhiasan baru, dan seringkali mengajakku makan di restoran mahal. Setiap kali aku bertanya, dia selalu menjawab, "Ah, ini cuma tas KW, Kak Anin. Lagi promo." Aku percaya. Aku tidak pernah berpikir lebih jauh, karena aku tidak pernah curiga bahwa uang itu berasal dari jerih payahku sendiri. Aku juga ingat bagaimana Maya sering memamerkan tiket liburan ke Bali atau ke tempat-tempat lain. Dia selalu bilang itu adalah hadiah dari suaminya, Aris. Aku dan Doni ikut senang. Kami menganggap mereka beruntung. Sekarang, aku sadar bahwa setiap foto yang diunggah Maya di media sosial, setiap postingan yang ia buat, adalah sebuah kebohongan yang dibangun di atas pengkhianatannya. Tiba di rumah, Doni langsung duduk di sofa, wajahnya tertunduk. Ia terlihat sangat kecewa. Aku duduk di sebelahnya dan memegang tangannya. "Don, aku tahu ini berat, tapi kita harus tetap tenang." "Bagaimana aku bisa tenang, Anin?" katanya, matanya memerah. "Adikku sendiri, yang selama ini aku lindungi, ternyata tega melakukan ini pada kita. Dan juga pada bapak dan ibu." "Aku tahu. Tapi kita tidak bisa berlama-lama larut dalam kesedihan. Kita harus memikirkan jalan keluar," jawabku. "Tentu saja, aku tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Uang yang kami berikan bukan nominal yang kecil. Itu adalah tabungan 2 tahun yang kami sisihkan. Kami menunda membeli mobil baru. Kami menunda liburan. Semua demi keluarga. Dan sekarang, semuanya hilang." Malam itu, ponselku bergetar. Ternyata, itu panggilan dari Ibu Surti. Suaranya serak dan dipenuhi isak tangis. "Anin, Doni, kalian bisa ke sini? Sekarang juga?" katanya. Suaranya terdengar sangat putus asa. Aku dan Doni saling menatap. "Ada apa, Bu? Apa terjadi sesuatu?" tanya Doni. Ban mengirimkan surat. Mereka bilang cicilannya macet. "Mereka akan menyita rumah ini," jawabnya, menangis. Aku dan Doni terkejut. Kami tahu cicilan itu tidak dibayar, tapi kami tidak menyangka bank akan bertindak secepat itu. Tanpa berpikir panjang, kami langsung bergegas ke rumah orang tua Doni. Saat kami tiba, suasana di rumah itu sangat tegang. Bapak Hadi duduk di kursi, memijat pelipisnya. Ibu Surti duduk di sampingnya, menangis terisak. Maya dan suaminya, Aris, berada di sudut ruangan. Wajah Maya masih terlihat pucat, sementara Aris terlihat sangat marah dan bingung. Ini surat dari bank," kata Bapak Hadi, menyerahkan sebuah amplop coklat. "Mereka bilang cicilannya tidak dibayar selama hampir 2 tahun. Mereka memberikan kami waktu 1 minggu untuk melunasi semuanya, atau mereka akan menyita rumah ini." Aku membuka amplop itu. Mataku membelalak. Nominal yang tertulis di sana sangat besar. Terlalu besar untuk kami tutupi. "Maaf, Pak," kata Doni. "Kami sudah tidak punya uang lagi. Kami sudah mengosongkan semua tabungan kami untuk membantu kalian." Ibu Surti menangis semakin kencang. "Ini semua salah Ibu. Ibu yang buta. Ibu yang sombong. Ibu lebih bangga pada barang-barang murahan daripada pengorbanan Anin yang tulus. Maafkan Ibu, Nak. Maafkan Ibu." Aku mendekat dan memeluk Ibu Surti. Aku tidak peduli dengan semua perlakuan buruknya selama ini. Yang kulihat hanyalah seorang ibu yang ketakutan,
seorang ibu yang akan kehilangan rumahnya. Sudah, Bu. Jangan salahkan diri sendiri. Yang terpenting sekarang kita harus memikirkan jalan keluar, kataku. Aku menatap Maya. Ia masih menunduk. Aku berjalan mendekat. Maya, kamu tahu apa yang kamu lakukan ini sangat merugikan. Tidak hanya kami, tapi juga orang tuamu sendiri. Ini bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah kejujuran dan kepercayaan. Maya mengangkat wajahnya, air matanya membasahi pipinya. Aku tahu, Kak Anin. Aku tahu aku salah. Aku tidak tahu harus bagaimana. Kamu harus bertanggung jawab, kata Doni dengan tegas. Kembalikan semua uang yang kamu ambil. Maya dan Aris terdiam. Mereka tidak punya uang lagi. Mereka sudah menghabiskan semuanya untuk foya-foya dan membeli barang-barang mewah. Kami tidak punya uang lagi, kata Aris. Kami sudah menghabiskan semuanya. Lalu bagaimana dengan rumah ini? Tanya Bapak Hadi dengan suara bergetar. Apakah kita harus kehilangan satu-satunya harta yang kita miliki? Ruangan itu kembali hening. Kami semua tidak tahu harus berbuat apa. Ada keputusasaan yang melayang di udara. Kami semua tahu bahwa kami tidak bisa melunasi utang itu. Kami semua tahu bahwa kami akan kehilangan rumah itu. Pada akhirnya, waktu yang diberikan bank habis. Pagi itu, sebuah truk besar berhenti di depan rumah. Beberapa orang dengan seragam bank turun dan menyerahkan surat penyitaan. Bapak Hadi dan Ibu Surti hanya bisa menangis, tidak bisa berkata-kata. Mereka melihat rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun akan diambil alih. Maya dan Aris juga datang. Maya menangis, tapi tidak ada satupun dari kami yang merasa iba. Ia adalah penyebab dari semua ini. Maya, ini semua salahmu, kata Doni. Kamu harus bertanggung jawab. Aku tahu, Doni, aku tahu. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa, jawab Maya dengan suara serak. Aku melihat ke arah Bapak Hadi dan Ibu Surti. Mereka duduk di kursi, tidak berdaya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku tidak bisa membiarkan mereka kehilangan rumah mereka. Aku berjalan menuju Maya. Maya, kamu harus minta maaf pada Bapak dan Ibu. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Maya mengangguk. Ia berjalan mendekat dan memeluk Ibu Surti. Maaf, Bu. Maafkan Maya. Maya sudah menghancurkan segalanya. Ibu Surti membalas pelukan Maya. Sudah, Nak. Yang penting sekarang kamu menyesal. Aku tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita. Aku tahu bahwa ini adalah awal dari pertarungan baru. Aku tahu bahwa kami harus berjuang untuk mendapatkan kembali keadilan. Aku tahu bahwa kami tidak bisa menyerah begitu saja. Aku menatap Doni. Ia mengangguk. Kami berdua tahu apa yang harus kami lakukan. Kami akan mencari keadilan. Terima kasih. Saya senang bab 3 sudah sesuai dengan harapan Anda. Bab 4, pengumpulan bukti dan langkah hukum. Setelah menyaksikan kehancuran rumah orang tua Doni, aku tahu kami tidak bisa lagi diam. Penyesalan Maya memang terlihat, tapi itu tidak cukup untuk menebus kerugian besar yang ia sebabkan. Kami tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kepercayaan. Dan sekarang, rumah tempat orang tua Doni membesarkan anak-anaknya telah disita. Malam itu, di rumah kami, aku dan Doni duduk berdua. Suasana terasa berat. Kami masih memikirkan nasib orang tua kami. Don, kita harus melakukan sesuatu, kataku, memecah keheningan. Kita tidak bisa membiarkan Maya lolos begitu saja. Dia harus bertanggung jawab. Aku tahu, Anin. Tapi bagaimana? Tanya Doni, suaranya terdengar putus asa. Kita tidak punya bukti yang kuat. Dia bisa saja mengelak dan bilang itu uang dari hasil kerjanya. Bukti? Aku punya banyak bukti, kataku sambil mengambil ponselku. Selama ini, aku selalu menyimpan bukti transfer ke rekening Maya. Aku juga sering melihat postingannya di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah dan barang-barang bermerek yang dia beli. Semua bukti itu bisa kita gunakan di pengadilan. Doni terdiam, matanya menatapku dengan tatapan tak percaya.
Kamu serius? Kamu ingin membawa ini ke pengadilan? Melawan adikku sendiri? Aku tidak punya pilihan, Don. Ini bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang keadilan. Kita harus memperjuangkan hak kita. Kita harus memastikan Maya mendapatkan pelajaran dari perbuatannya, kataku dengan tegas. Doni menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Anin. Ini akan menghancurkan keluarga kita. Keluarga kita sudah hancur, Don, kataku, suaraku bergetar. Maya yang menghancurkannya. Dia tidak hanya mengkhianati kita, tapi juga mengkhianati orang tuanya sendiri. Dia harus bertanggung jawab. Doni akhirnya mengangguk. Baiklah, aku setuju. Mari kita lakukan ini. Keesokan harinya, kami pergi ke kantor pengacara. Kami menceritakan semuanya. Dari awal kami membantu keluarga Doni hingga pengkhianatan Maya. Pengacara itu mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengar cerita kami, ia meminta semua bukti yang kami miliki. Aku menunjukkan bukti transfer, tangkapan layar percakapan, dan foto-foto di media sosial Maya. Pengacara itu terkesan. Bukti-bukti ini sangat kuat, Nyonya Anin, katanya. Kita bisa menuntut Maya atas penggelapan uang dan penipuan. Kita juga bisa meminta ganti rugi atas semua kerugian yang Anda alami. Aku dan Doni saling menatap. Jadi, kita bisa mendapatkan uang kita kembali? Tanya Doni. Kita bisa meminta ganti rugi, tapi kita tidak bisa memastikan apakah kita akan mendapatkan semua uang kita kembali, jawab pengacara itu. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan sulit. Kami siap, kataku dengan tegas. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk mendapatkan keadilan. Setelah itu, pengacara mulai menyusun gugatan. Kami memberikan semua informasi yang ia butuhkan, termasuk nama lengkap Maya, suaminya, dan rekening bank yang ia gunakan. 1 minggu kemudian, gugatan itu sudah siap. Pengacara kami mengirimkan surat panggilan kepada Maya dan Aris. Mereka terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kami akan mengambil langkah sejauh ini. Mereka menelepon Doni, meminta untuk bertemu. Don, tolong jangan lakukan ini, kata Maya, suaranya dipenuhi tangis. Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan. Kekeluargaan? Tanya Doni dengan nada sinis. Kamu pikir apa yang kamu lakukan itu masih bisa disebut kekeluargaan? Kamu sudah menghancurkan segalanya, Maya. Maya menangis. Aku tahu, Don. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, jangan bawa ini ke pengadilan. Kamu seharusnya memikirkan itu sebelum kamu mengambil uang kami, jawab Doni dengan tegas. Aku mengambil ponsel Doni. Maya, kamu sudah diberi kesempatan. Kamu tidak mau menggunakannya. Sekarang, biarkan hukum yang berbicara. Maya terdiam, ia tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah itu, kami tidak lagi berhubungan dengan Maya dan Aris. Kami memutus semua komunikasi dengan mereka. Kami tidak ingin lagi mendengar kebohongan dan permintaan maaf mereka. Pertarungan hukum pun dimulai. Ini akan menjadi pertarungan yang panjang. Tapi kami tidak takut. Kami tahu bahwa kami berada di pihak yang benar. Dan kami tahu bahwa kami akan mendapatkan keadilan yang kami cari. Hari yang kami nantikan akhirnya tiba. Aku, Doni, dan pengacara kami memasuki ruang pengadilan. Suasana terasa dingin dan tegang. Maya dan Aris sudah duduk di bangku seberang, didampingi oleh pengacara mereka. Wajah Maya terlihat tegang, pucat, dan matanya bengkak. Ada sorot ketakutan di sana, bukan lagi sorot kebohongan yang biasa ia tampilkan. Sidang dimulai. Pengacara kami memaparkan semua bukti yang kami miliki, satu persatu. Ia menampilkan bukti transfer dari rekeningku ke rekening Maya, tanggal dan nominalnya persis seperti yang kuberikan. Kemudian, ia menunjukkan tangkapan layar percakapan, di mana Maya selalu membalas dengan ucapan terima kasih seolah ia akan menggunakan uang itu untuk cicilan, padahal tidak. Yang mulia, kata pengacara kami dengan lantang. Klien kami, Nyonya Anin, telah mentransfer sejumlah besar uang kepada saudari kandung suaminya, Nyonya Maya, selama hampir 2 tahun.
Uang ini dimaksudkan untuk melunasi cicilan rumah orang tua mereka. Namun, alih-alih membayar cicilan, Nyonya Maya justru menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi, yang dibuktikan dengan bukti-bukti belanja ini. Pengacara itu menampilkan serangkaian foto yang kudapatkan dari media sosial Maya. Foto-foto tas bermerek, sepatu mahal, perhiasan, dan tiket liburan. Semua barang itu, yang selama ini Maya pamerkan, kini menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Pengacara Maya mencoba membantah. Yang mulia, klien kami tidak pernah mengakui bahwa uang itu untuk cicilan. Uang itu adalah hadiah dari kakak iparnya. Lagi pula, tidak ada bukti tertulis yang menyatakan bahwa uang itu harus digunakan untuk cicilan. Aku tersentak. Pembelaan itu membuatku geram. Mereka berusaha memutarbalikkan fakta. Pengacara kami tersenyum sinis. Yang mulia, kami memiliki rekaman suara, katanya sambil mengklik tombol di laptopnya. Sebuah rekaman suara diputar, itu adalah rekaman percakapan antara aku dan Maya beberapa bulan yang lalu. Dalam rekaman itu, aku bertanya, "Maya, cicilan bulan ini sudah dibayar, kan?" Maya menjawab, "Sudah, Kak Anin. Baru saja aku bayar." "Makasih ya, Kak." Maya terlihat terkejut mendengar rekaman itu. Ia menatapku dengan mata membelalak. Ia tidak tahu bahwa aku merekam percakapan itu. Pengacara kami kemudian melanjutkan. Berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, jelas bahwa Nyonya Maya telah melakukan penggelapan uang. Ia tidak hanya merugikan klien kami, tetapi juga menipu orang tuanya sendiri dan menyebabkan rumah mereka disita. Giliran pengacara Maya untuk memanggil saksi. Ia memanggil Aris, suami Maya. Aris bersaksi bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Ia mengaku bahwa ia selalu memberikan uang hasil kerjanya kepada Maya, dan ia pikir semua uang yang mereka miliki adalah dari hasil jerih payah mereka berdua. Ia mencoba membela istrinya, mengatakan bahwa Maya adalah istri yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang aneh. Setelah itu, giliran Maya yang bersaksi. Ia duduk di kursi saksi dengan tangan gemetar. Pengacara kami mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tajam, satu persatu. "Nyonya Maya, apakah benar Anda menerima uang dari Nyonya Anin?" "Iya." "Apakah benar uang itu untuk cicilan rumah orang tua Anda?" Maya terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Air matanya mulai mengalir. "Iya." "Lalu, kenapa Anda tidak membayarnya?" Maya menangis. Ia tidak bisa berkata-kata. Karena saya iri dengan Kak Anin. Saya ingin terlihat sukses seperti dia. Saya ingin orang tua saya bangga pada saya." "Apakah Anda menyesal?" Maya mengangguk. "Saya sangat menyesal. Saya tahu saya salah. Saya mohon maaf pada Kak Anin dan Doni." Pengakuan itu membuatku terdiam. Aku melihat ke arah Maya. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang sombong dan angkuh. Ia terlihat rapuh dan putus asa. Sidang pun selesai. Hakim memutuskan untuk menunda putusan hingga minggu depan. Aku dan Doni keluar dari ruang pengadilan dengan perasaan campur aduk. Kami merasa lega, tapi juga sedih. Kami tahu bahwa kami telah melakukan hal yang benar, tapi kami juga tahu bahwa kami telah menghancurkan keluarga kami. Saat kami berjalan keluar, Maya berlari ke arah kami. Ia memelukku dan menangis. "Maafkan saya, Kak Anin. Saya mohon maaf." Aku membalas pelukannya. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Kamu harus bertanggung jawab, Maya," kataku. "Kamu harus membayar semua kerugian yang kamu sebabkan." Maya mengangguk. "Aku akan berusaha, Kak. Aku janji." Doni hanya terdiam, tidak bisa berkata-kata. Ia melihat adiknya, yang dulu sangat ia sayangi, kini terlihat sangat berbeda. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Putusan pengadilan akhirnya datang. Setelah berminggu-minggu menunggu, hakim akhirnya mengabulkan gugatan kami. Maya dinyatakan bersalah atas penggelapan uang dan penipuan. Ia tidak dihukum penjara, namun harus mengembalikan seluruh uang yang telah ia ambil dari kami. Selain itu,
Pengadilan juga memutuskan bahwa Maya harus menyerahkan semua aset yang ia beli dengan uang kami sebagai ganti rugi. Ini adalah kabar baik, tapi juga membawa perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan, tapi aku juga tahu bahwa ini akan menjadi pukulan telak bagi Maya. 1 minggu kemudian, aku, Doni, dan pengacara kami datang ke rumah Maya. Suasana terasa sangat tegang. Di sana sudah ada truk yang kami sewa untuk mengangkut semua barang-barang. Maya dan Aris menanti di teras. Wajah mereka terlihat putus asa. Kami datang untuk mengambil barang-barang yang Anda beli dengan uang kami, kata pengacara kami dengan nada dingin. Maya tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk. Air mata mengalir di pipinya. Satu persatu, kami mulai memuat barang-barang. Tas-tas mewah, sepatu-sepatu bermerek, perhiasan, dan pakaian-pakaian mahal yang selama ini dipamerkan Maya, kini menjadi milik kami. Maya hanya bisa melihatnya, menangis tanpa suara. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ketika kami hampir selesai, Maya berjalan mendekat. Ia menatapku. "Kak Anin, tolong jangan ambil tas ini," katanya, memohon. "Ini hadiah ulang tahun dari suamiku. Dia membelinya untukku. Dia tidak tahu apa-apa." Aku menatap tas itu. Itu adalah tas paling mahal yang pernah dibeli Maya. Aku tahu itu. "Maaf, Maya," kataku. "Tapi kami tidak bisa mempercayai Anda lagi. Kami tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Semua barang ini adalah bukti penggelapan Anda." Maya menangis. Ia tahu bahwa ia tidak bisa membantah. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan kepercayaanku selamanya. Setelah semua barang dimuat, kami pergi. Aku duduk di dalam mobil, menatap tas-tas dan sepatu-sepatu mahal yang kini menjadi milik kami. Aku tidak merasa bahagia. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa kosong. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar, tapi aku juga tahu bahwa aku telah kehilangan keluargaku. Malam itu, aku dan Doni pergi ke rumah orang tua kami. Kami menemukan mereka sedang duduk di teras, menangis. Mereka tidak punya apa-apa lagi. "Kami datang untuk menjemput kalian, Pak, Bu," kata Doni. Bapak Hadi dan Ibu Surti menatap kami. "Menjemput kami? Kemana?" tanya Bapak Hadi. "Ke rumah kami," jawab Doni. "Kami tidak akan membiarkan kalian sendirian. Kalian adalah keluarga kami. Kami akan memulai lagi dari awal." Ibu Surti menangis. Ia memelukku dan Doni. "Maafkan kami, Nak. Maafkan kami atas semua yang kami lakukan. Kami menyesal." "Sudah, Bu. Yang terpenting sekarang kita bisa bersama," kataku. Aku dan Doni membawa orang tua kami ke rumah kami. Kami membantu mereka untuk kembali menata hidup. Kami tidak lagi memikirkan uang. Kami hanya memikirkan keluarga. Setelah beberapa minggu, Ibu Surti dan Bapak Hadi perlahan-lahan mulai pulih. Mereka mulai membantu di rumah, dan mereka mulai tersenyum lagi. Aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi, tapi aku juga tahu bahwa mereka akan bangkit. Satu sore, saat aku sedang duduk di teras, Ibu Surti datang menghampiriku. "Anin, Ibu ingin bicara," katanya. "Ada apa, Bu?" tanyaku. "Ibu ingin minta maaf sekali lagi," katanya, air mata mengalir di pipinya. "Ibu tahu bahwa Ibu telah berbuat salah. Ibu telah menyakiti kamu. Ibu telah meremehkan pengorbanan kamu." Aku memeluknya. "Sudah, Bu. Tidak apa-apa. Saya sudah memaafkan Ibu. Ibu ingin meminta maaf juga atas apa yang terjadi pada Maya," katanya. "Ibu tahu bahwa dia sudah berbuat salah, tapi Ibu tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Ibu khawatir tentang dia." "Saya tahu, Bu," kataku. "Tapi Maya harus belajar dari kesalahannya. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Saya tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja." Ibu Surti mengangguk. "Ibu tahu. Tapi Ibu berharap suatu hari nanti, kalian bisa kembali berbaikan." Aku terdiam. Aku tidak tahu apakah itu akan terjadi. Tapi aku tahu bahwa aku akan mencoba.
Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus memaafkan. Setelah beberapa minggu berlalu, kehidupan di rumahku kembali menemukan ritme barunya. Kehadiran Ibu Surti dan Bapak Hadi, meskipun awalnya terasa canggung, perlahan mengisi kekosongan. Doni yang tadinya pendiam, kini lebih sering tersenyum melihat orang tuanya. Ada rasa lega yang terpancar dari wajah mereka, seolah beban berat yang selama ini mereka pikul akhirnya terangkat. Mereka tidak lagi memikirkan cicilan rumah yang menumpuk. Mereka hanya fokus pada saat ini, pada keluarga yang akhirnya kembali utuh, meski dengan cara yang menyakitkan. Namun, tidak semua luka bisa sembuh begitu cepat. Hubungan dengan Maya masih membeku. Ia tidak pernah menelepon kami, dan kami juga tidak menghubunginya. Aku tahu Maya menyesal, aku bisa melihatnya dari sorot matanya di pengadilan. Tapi, ada jarak tak kasat mata yang terbentang di antara kami. Sebuah jurang yang terbuat dari pengkhianatan dan kebohongan. Suatu sore, aku sedang menyiapkan makan malam di dapur saat ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. Aku membukanya. Itu dari Maya. Kak Anin, aku tahu aku tidak punya hak untuk menghubungimu. Tapi aku mohon, temui aku. Ada hal penting yang harus aku katakan. Aku terdiam. Doni yang melihatku terdiam, mendekat. Ada apa, Nin? Maya, jawabku singkat. Doni merebut ponselku dan membaca pesan itu. Wajahnya langsung mengeras. Jangan temui dia, Anin. Dia hanya ingin memanfaatkanmu lagi. Aku tidak tahu, Don. Perasaanku mengatakan bahwa dia benar-benar tulus kali ini. Anin, aku mohon padamu. Jangan percaya padanya. Dia sudah menghancurkan segalanya, kata Doni, nadanya memohon. Aku menghela napas panjang. Aku tahu Doni hanya khawatir. Aku tahu ia hanya ingin melindungiku. Tapi, di sisi lain, aku merasa harus menemui Maya. Aku butuh kejelasan, dan aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Maya. Aku tidak memberitahu Doni. Aku pergi ke sebuah kafe yang jauh dari rumahku. Saat aku tiba, Maya sudah duduk di sana. Wajahnya terlihat kurus dan pucat. Ia tidak lagi memakai pakaian-pakaian mahal atau tas-tas bermerek. Ia terlihat seperti wanita pada umumnya. Kak Anin, katanya, suaranya bergetar. Maaf, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Duduklah, Maya, kataku, nadaku dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Maya mulai menangis. Aku tahu aku salah, Kak. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Aku minta maaf. Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan semua yang sudah hilang. Maya, kataku. Rumah orang tuamu, kepercayaan kami, semuanya sudah hancur. Aku tahu, jawab Maya, tapi aku ingin kamu tahu alasannya. Aku tidak punya niat jahat. Aku hanya iri. Aku mengerutkan kening. Iri. Iya, jawab Maya. Aku iri denganmu, Kak Anin. Aku iri dengan hidupmu. Kamu punya pekerjaan yang bagus, suami yang mencintaimu, dan kamu selalu terlihat bahagia. Aku juga ingin seperti itu. Aku ingin orang tuaku bangga padaku. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku selalu merasa kurang, Kak, lanjut Maya. Aku merasa tidak berguna. Aku tidak bisa memberikan apa-apa pada orang tuaku. Aku selalu merasa di bawah bayanganmu. Jadi, kamu menggunakan uang kami untuk menutupi rasa irimu? Tanyaku. Maya mengangguk. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah berdosa. Aku sudah mendapatkan balasan. Suamiku, Aris, meninggalkan aku. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah berbohong. Dia bilang aku sudah menghancurkan hidupnya. Aku terkejut mendengar itu. Aku tidak menyangka Aris akan meninggalkan Maya. Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi, Kak, katanya, air matanya terus mengalir. Aku tidak punya suami, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang. Aku sendirian.
Aku menatap Maya. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang sombong dan angkuh. Ia terlihat rapuh dan putus asa. Aku tidak bisa membantumu, Maya, kataku. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Aku sudah memberikan semua yang aku miliki. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan. Maya mengangguk. Aku tahu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu. Kak, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Setelah itu, kami tidak lagi berbicara. Aku berdiri, meninggalkan kafe itu. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa sedih atau marah. Tapi yang pasti, aku merasa ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Saat aku tiba di rumah, Doni langsung menghampiriku. Kamu baik-baik saja, Anin? Tanyanya. Aku mengangguk. Aku baik-baik saja. Apa yang dia katakan? Aku menceritakan semuanya. Tentang bagaimana Maya menyesal dan bagaimana suaminya meninggalkannya. Doni terdiam, tidak bisa berkata-kata. Don, aku tidak tahu apakah ini benar atau salah, kataku. Tapi aku merasa harus memaafkan Maya. Doni menatapku dengan mata membelalak. Memaafkannya? Setelah semua yang dia lakukan? Aku tahu, Don. Tapi aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Aku tidak ingin membiarkan kebencian menghancurkan hidupku. Doni menghela napas panjang. Aku tidak tahu, Anin. Aku tidak yakin aku bisa melakukannya. Aku tahu ini sulit, kataku. Tapi kita harus mencoba. Kita harus memaafkan. Kita harus melepaskan. Kita harus melanjutkan hidup. Doni memelukku erat. Aku akan mencoba, Anin. Aku akan mencoba. Aku tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Tapi aku juga tahu bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan kami kembali. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Maya. Hidupku kembali normal. Aku dan Doni sibuk dengan pekerjaan kami, dan kami juga menghabiskan banyak waktu dengan Bapak Hadi dan Ibu Surti. Mereka perlahan-lahan mulai pulih dari trauma kehilangan rumah mereka. Mereka tidak lagi menangis. Mereka mulai tertawa lagi. Aku tahu bahwa mereka tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi, tapi aku juga tahu bahwa mereka akan bangkit. Hubunganku dengan Ibu Surti semakin membaik. Ia tidak lagi membandingkan aku dengan Maya. Ia selalu memuji masakanku, caraku membersihkan rumah, dan caraku merawat Doni. Aku tahu itu adalah caranya untuk meminta maaf, untuk menebus kesalahannya. Aku memeluknya setiap kali ia memujiku, dan aku tahu bahwa kami telah berdamai. Namun, di tengah semua kebahagiaan itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Maya. Aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Aku tahu bahwa ia sekarang sendirian. Suaminya telah meninggalkannya, dan ia tidak punya pekerjaan. Aku tahu bahwa ia sedang melalui masa-masa sulit, dan aku merasa iba. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras, Ibu Surti datang menghampiriku. Anin, Ibu ingin bicara, katanya. Ada apa, Bu? Tanyaku. Ibu ingin meminta maaf juga atas apa yang terjadi pada Maya. Katanya, air mata mengalir di pipinya. Ibu tahu bahwa dia sudah berbuat salah, tapi ibu tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkannya. Ibu khawatir tentang dia. Saya tahu, Bu, kataku. Tapi Maya harus belajar dari kesalahannya. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Saya tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Ibu Surti mengangguk. Ibu tahu. Tapi ibu berharap suatu hari nanti, kalian bisa kembali berbaikan. Aku terdiam. Aku tidak tahu apakah itu akan terjadi. Tapi aku tahu bahwa aku akan mencoba. Aku tahu bahwa aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi. Tapi aku juga tahu bahwa aku harus memaafkan. Beberapa hari kemudian, aku mengambil keputusan. Aku akan mencari Maya. Aku akan mencoba untuk memperbaiki hubungan kami. Aku tidak tahu apakah itu akan berhasil, tapi aku harus mencoba. Aku mencari informasi tentang Maya dari teman-temanku. Aku menemukan bahwa ia sekarang tinggal di sebuah apartemen kecil.
Aku memutuskan untuk mengunjunginya. Saat aku tiba di apartemen itu, aku melihat Maya sedang duduk di teras. Wajahnya terlihat pucat dan kurus. Ia tidak lagi memakai pakaian-pakaian mahal atau tas-tas bermerek. Ia terlihat seperti wanita pada umumnya. "Maya?" tanyaku. Maya terkejut. Ia menatapku dengan mata membelalak. "Kak Anin, kenapa kamu di sini?" "Aku ingin bicara denganmu," kataku. Maya mengangguk. Ia mempersilakan aku masuk. Apartemennya terlihat sangat sederhana. Tidak ada barang-barang mewah di sana. Hanya ada beberapa perabotan yang ia miliki. "Aku tahu kamu marah padaku," katanya, "tapi aku ingin kamu tahu, Kak, aku menyesal." "Aku tahu, Maya," kataku. "Aku tahu kamu menyesal. Tapi permintaan maafmu tidak akan mengembalikan semua yang sudah hilang." "Aku tahu," jawab Maya, "tapi aku ingin kamu tahu, Kak, aku tidak punya niat jahat. Aku hanya iri." Aku mengerutkan kening. "Iri?" "Iya," jawab Maya. "Aku iri denganmu, Kak Anin. Aku iri dengan hidupmu. Kamu punya pekerjaan yang bagus, suami yang mencintaimu, dan kamu selalu terlihat bahagia. Aku juga ingin seperti itu. Aku ingin orang tuaku bangga padaku." Aku terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Aku selalu merasa kurang, Kak," lanjut Maya. "Aku merasa tidak berguna. Aku tidak bisa memberikan apa-apa pada orang tuaku. Aku selalu merasa di bawah bayanganmu." "Jadi, kamu menggunakan uang kami untuk menutupi rasa irimu?" tanyaku. Maya mengangguk. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku sudah berdosa. Aku sudah mendapatkan balasan. Suamiku, Aris, meninggalkan aku. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku sudah berbohong. Dia bilang aku sudah menghancurkan hidupnya." Aku terkejut mendengar itu. Aku tidak menyangka Aris akan meninggalkan Maya. "Aku sekarang tidak punya apa-apa lagi, Kak," katanya, air matanya terus mengalir. "Aku tidak punya suami, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya uang. Aku sendirian." Aku menatap Maya. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang sombong dan angkuh. Ia terlihat rapuh dan putus asa. "Aku tidak bisa membantumu, Maya," kataku. "Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Aku sudah memberikan semua yang aku miliki. Sekarang, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan." Maya mengangguk. "Aku tahu. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, Kak. Aku menyesal. Aku sangat menyesal." Aku berdiri. "Aku harus pergi," kataku. "Aku harap kamu bisa bangkit. Aku harap kamu bisa memulai lagi." Setelah itu, aku tidak lagi berbicara. Aku meninggalkan apartemen itu. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa sedih atau marah. Tapi yang pasti, aku merasa ada sesuatu yang hancur di dalam diriku. Saat aku tiba di rumah, Doni langsung menghampiriku. "Kamu baik-baik saja, Anin?" tanyanya. Aku mengangguk. Aku baik-baik saja. Apa yang dia katakan? Aku menceritakan semuanya, tentang bagaimana Maya menyesal dan bagaimana suaminya meninggalkannya. Doni terdiam, tidak bisa berkata-kata. "Don, aku tidak tahu apakah ini benar atau salah," kataku, "tapi aku merasa harus memaafkan Maya." Doni menatapku dengan mata membelalak. "Memaafkannya? Setelah semua yang dia lakukan?" "Aku tahu, Don. Tapi aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Aku tidak ingin membiarkan kebencian menghancurkan hidupku." Doni menghela napas panjang. "Aku akan mencoba, Anin. Aku akan mencoba. Aku tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Tapi aku juga tahu bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan kami kembali." Waktu terus berjalan, dan hidupku kembali ke dalam rutinitasnya. Doni dan aku, bersama Ibu Surti dan Bapak Hadi, mulai membangun kembali kehidupan kami. Luka memang tidak bisa hilang, tapi kami belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Aku tahu,
Pengkhianatan Maya telah meninggalkan bekas yang dalam, terutama pada Ibu Surti. Beliau sering termenung, terkadang aku menangkapnya diam-diam menangis. "Ibu masih memikirkan Maya?" tanyaku suatu sore, saat melihat Ibu Surti duduk di teras sambil memandangi langit senja. Ibu Surti mengangguk, tanpa menoleh. "Ibu tidak bisa tidak memikirkannya, Anin. Dia anak ibu. Meskipun dia salah, ibu tetap ibunya." "Saya tahu, Bu," kataku lembut. Aku duduk di sampingnya dan memegang tangannya. "Tapi ibu harus membiarkan Maya belajar dari kesalahannya sendiri. Itu satu-satunya cara dia bisa bangkit." "Ibu tahu," jawabnya, suaranya parau. "Tapi ibu khawatir. Ia sekarang sendirian. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya?" Aku tahu kekhawatiran Ibu Surti tidak berdasar. Maya telah membayar mahal atas kesalahannya. Ia kehilangan suami, pekerjaan, dan kepercayaan keluarga. Aku tahu bahwa ia sedang berjuang, dan aku merasa harus melakukan sesuatu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Ibu Surti. Untuk menenangkan hatinya. Suatu hari, aku memutuskan untuk pergi ke apartemen Maya lagi. Aku tidak memberitahu siapapun. Aku tahu Doni akan menentang, tapi aku merasa harus melakukan ini. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka lama di keluarga kami. Saat aku tiba, apartemen Maya terlihat lebih rapi. Tidak ada lagi tumpukan barang-barang di sana. Aku melihat Maya sedang menyirami tanaman di balkon. Ia terlihat lebih sehat dari sebelumnya, meskipun masih terlihat pucat. "Maya?" tanyaku. Ia terkejut. Ia menatapku dengan mata membelalak. "Kak Anin, kenapa kamu di sini?" "Aku ingin bicara denganmu," kataku. Ia mengangguk. Kami duduk di balkon, ditemani angin sejuk yang berhembus. "Aku tahu kamu sudah berjuang," kataku. "Aku tahu kamu sudah melewati masa-masa sulit. Aku melihatnya. Aku melihat bagaimana kamu berusaha untuk bangkit. Dan aku ingin kamu tahu, aku bangga padamu." Maya menangis. "Aku tidak pantas mendapatkan pujianmu, Kak. Aku sudah menghancurkan hidupmu. Kamu sudah membayar atas kesalahanmu, Maya," kataku. "Kamu sudah kehilangan segalanya. Tapi kamu masih punya dirimu sendiri. Kamu masih punya kesempatan untuk memulai lagi." "Aku tidak tahu harus bagaimana, Kak," katanya. "Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa." "Kamu punya kami, Maya," kataku. "Kami tidak akan meninggalkanmu. Kami akan membantumu. Tapi kamu harus berjanji padaku, kamu harus jujur. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan." Maya mengangguk, air matanya terus mengalir. "Aku janji, Kak. Aku janji." Setelah itu, aku dan Maya berbicara selama berjam-jam. Kami berbicara tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang impian kami. Aku menyadari bahwa Maya tidaklah jahat. Ia hanya salah langkah. Ia hanya butuh seseorang untuk membimbingnya. Aku memberinya uang untuk biaya hidup sehari-hari. Ia menolak, tapi aku memaksanya. "Anggap saja ini pinjaman, Maya. Kamu bisa mengembalikannya nanti, saat kamu sudah punya pekerjaan." "Terima kasih, Kak," katanya, air matanya terus mengalir. "Aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikanmu." "Kamu tidak perlu membalas apa-apa," kataku. "Kamu hanya perlu bangkit. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Kamu harus jujur. Kamu harus menjadi orang yang lebih baik." Maya mengangguk. "Aku janji, Kak. Aku akan mencoba." Aku kembali ke rumah dengan hati yang lega. Aku tahu bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Aku tahu bahwa aku telah memberikan kesempatan kedua pada Maya. Aku tahu bahwa aku telah menyembuhkan luka lama di keluarga kami. Saat aku tiba di rumah, Doni dan Ibu Surti langsung menghampiriku. "Dari mana saja kamu, Anin?" tanya Doni, cemas. "Aku menemui Maya," kataku. Doni terkejut. "Kamu menemui Maya? Kenapa kamu tidak memberitahuku?" "Karena aku tahu kamu akan melarangku," kataku.
Doni menghela napas panjang. Apa yang dia katakan? Aku menceritakan semuanya, tentang bagaimana Maya menyesal dan bagaimana ia ingin memulai lagi. Aku juga menceritakan bagaimana aku memberikan uang padanya. Doni terdiam, tidak bisa berkata-kata. Don, aku tidak tahu apakah ini benar atau salah, kataku, tapi aku merasa harus memaafkan Maya. Aku tidak ingin hidup dengan kebencian. Aku tidak ingin membiarkan kebencian menghancurkan hidupku. Doni memelukku erat. Kamu memang luar biasa, Anin. Aku sangat bangga padamu. Ibu Surti menangis. Ia memelukku. Terima kasih, Anin. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kedua pada Maya. Terima kasih karena sudah menyembuhkan luka di keluarga kita. Aku tersenyum. Sudah, Bu. Yang terpenting sekarang kita bisa bersama. Aku tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Tapi aku juga tahu bahwa kami tidak akan pernah menyerah. Kami akan berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan kami kembali. Waktu terus bergulir, dan bulan-bulan berikutnya menjadi bukti nyata akan kekuatan maaf dan kesempatan kedua. Maya, yang dulu penuh kesombongan dan kebohongan, kini berubah total. Ia bekerja di sebuah kafe sederhana, memulai hidupnya dari nol. Ia tidak lagi mengejar barang-barang mewah. Ia hanya fokus pada pekerjaan dan tabungannya. Setiap akhir pekan, ia datang ke rumah kami, membawa kue atau makanan kecil untuk Ibu Surti dan Bapak Hadi. Pertemuan-pertemuan itu tidak lagi dipenuhi ketegangan. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana, tentang pekerjaan Maya,